Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita membahas tutorial format Excel untuk perhitungan potong pajak PPN 11% dan juga PPh. Untuk teman-teman yang sering menghitung pajak, mungkin tutorial kali ini akan berguna untuk kalian. Mari kita mulai pembahasannya. Kali ini kita tidak akan membahas aturan pajaknya teman-teman, tapi kita akan lebih membahas bagaimana cara perhitungannya di Excel untuk menghitung PPN 11% dan juga PPh dengan berbagai macam variasi potongan. Studi kasus yang akan kita bahas kali ini teman-teman adalah yaitu teman-teman melakukan pengadaan barang ataupun jasa melalui sebuah vendor atau supplier, kemudian dari vendor atau supplier tersebut memberikan harga kontrak. Harga tersebut sudah termasuk atau sudah include pajak. Nah, kita ingin mengetahui berapa sih yang termasuk PPN-nya atau potongan PPN-nya dan juga berapa potongan PPh-nya dari harga kontrak tersebut. Caranya mudah sekali teman-teman. Di sini kita sudah siapkan formatnya, ya. Kita sudah siapkan formatnya sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan format Excel ini. Filenya juga bisa di-download nanti di bagian deskripsi untuk bisa mengetahui berapa sih potongan PPN 11%-nya, kemudian nanti PPh-nya berapa. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Ada format hitung pajak PPN 11% dan PPh. Di sini ada harga barang kontrak atau kwitansi. Jadi misalkan teman-teman diberikan harga dalam sebuah kontrak dengan vendor atau supplier, katakanlah nilai kontrak tersebut adalah 110 juta ya, 110 juta misalkan. Maka kita tulis di sini nilai kontraknya teman-teman 110 juta. Nah, dari 110 juta ini diberitahukan atau diinformasikan bahwa harga itu sudah termasuk pajak ya, sudah include pajak. Jadi kita ingin mengetahui berapa sih PPN-nya, berapa PPh-nya. Jadi teman-teman tinggal tekan enter saja di sini. Ya, tekan enter, maka akan muncul beberapa angka seperti ini teman-teman. Mari kita jelaskan satu persatu secara pelan-pelan di sini. Di baris kedua di sini teman-teman, setelah kita memasukkan harga barang atau kontrak ya, 110 juta. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja adalah menghitung DPP dulu teman-teman. DPP itu adalah dasar pengenaan pajaknya ya. Karena nanti 11% PPN itu tidak kita hitung dari harga di kontrak ini atau harga barang ini teman-teman, tetapi kita menghitungnya dari DPP-nya ya, dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung DPP atau dasar pengenaan pajak itu kita menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Harga barang atau kontrak dibagi 1,11 ya, dibagi 1,11. Angka 1,11 ini teman-teman sebetulnya banyak lagi elaborasinya ya, turunannya sehingga dapat angka 1,11 itu, tetapi teman-teman kita tidak jelaskan dalam video ini, mungkin bisa mencari referensi lain ya. Kita ambil saja angka fixnya teman-teman ya, yaitu 1,11. Nah, untuk menghitung DPP itu dasar pengenaan pajak adalah rumusnya teman-teman, harga kontrak dibagi dengan 1,11 ya. Jadi di sini kelihatan rumusnya C4 dibagi 1,11. C4 itu adalah harga kontraknya ya. Kemudian teman-teman tekan enter seperti ini, muncullah DPP atau dasar pengenaan pajaknya yaitu 99.099.099 rupiah ya. Kira-kira seperti itu angkanya, seperti ini teman-teman angkanya. Nah, kemudian langkah kedua kita adalah mencari PPN-nya teman-teman. PPN-nya adalah 11% karena sekarang berlaku aturan PPN itu 11%. Caranya gampang sekali teman-teman. Ya, di sini di baris ketiga ini teman-teman, kita kalikan ya, kita kalikan DPP ini, dasar pengenaan pajak ini dengan 11%. Sehingga dapatlah angka 10.900.901 rupiah ini. Jadi teman-teman perlu berhati-hati bahwa untuk menghitung PPN itu bukan 11% dari harga kontrak ya, tetapi 11% dari harga DPP-nya. Oke, untuk mencari DPP yang tadi di langkah 1 kita adalah harga kontrak dibagi dengan 1,11 seperti itu. Oke, dapatlah kita angka PPN-nya seperti ini 10.900.901 rupiah. Selanjutnya, selain potongan PPN 11%, biasanya proses pengadaan barang dan jasa itu juga ada potongan PPh-nya. Potongan PPh itu bervariasi teman-teman. Ada yang PPh 22, 23, ada yang potongannya 1%, 1,5%, ada yang 2%, mungkin ada yang 2,5 sampai 3% ya, tergantung nanti kondisi-kondisi dari item pengadaan barang dan jasanya. Nah, di sini teman-teman dicontohkan ada PPh 1%, 1,5%, 1,75, 2 dan 3. Ya. Sebenarnya sama intinya teman-teman, yaitu DPP kali berapa persennya untuk menghitung PPh itu ya. DPP, dasar pengenaan pajak ini,
dikali dengan berapa persen PPh-nya. Sebagai contoh, misalkan potongan PPh-nya 1%, maka angka DPP ini kalikan dengan 1%, teman-teman. Sehingga dapatlah angka 990.000 ini. Jika pengadaan, misalkan pengadaan jasa PPh-nya 2%, maka teman-teman bisa menggunakan yang ini. 2% kali DPP. Ya, intinya sama, berapapun persenan PPh-nya yang digunakan, teman-teman harus mengalihkan ke DPP-nya terlebih dahulu, yaitu ke dasar pengenaan pajaknya. Ya, sekali lagi bukan ke harga kontraknya, tapi ke DPP-nya. Jadi ini teman-teman bebas rubah ya. Misalkan di sini tidak ada di sini misalkan tidak ada 2,5, teman-teman ingin memotong PPh-nya 2,5 misalkan ya. Maka ini tinggal teman-teman ganti aja 2 menjadi 2,5 di sini. Ya, seperti itu. Nah, oke, ini kita sudah bisa menghitung PPN 11%, kemudian di sini PPh-nya. PPh itu untuk satu pemotongan hanya satu ya teman-teman ya, ada 1%, 2%, dan seterusnya. Tidak bisa lebih dari satu PPh. Oke. Setelah dihitung semua teman-teman, maka kita akan mendapatkan harga barang net atau bersih. Nah, beberapa kasus ada juga ya pengadaan di mana vendor itu meminta yang membayarkan PPN-nya adalah si pemberi pekerjaan. Maka jika PPN dan PPh itu dibayarkan oleh si pemberi pekerjaan, berarti nanti net harga yang akan diterima oleh si penyedia barang itu adalah seperti ini. Harga barang kontrak itu dikurang PPN, dikurang dengan PPh, teman-teman. Jadi kita ambil rumus, harga barang kontrak di sini dikurangi dengan PPh, seperti ini, yang ini, kemudian dikurang lagi PPh. Ini dalam kasus contoh seperti ini, PPh yang kita gunakan adalah 1,5. Misalkan di kasus teman-teman PPh-nya 2%, maka ini bisa ditarik saja ke sini, tekan enter, maka muncul nilai seperti ini. Ya, misalkan di kasus lain PPh yang digunakan hanya 1% misalkan. Jadi teman-teman tarik saja seperti ini ya. Kolomnya ditarik lalu tekan enter, maka akan diterima oleh si penyedia itu senilai segini. Ya, ini kita contoh ambil Indo persen aja ya, pengadaan jasa misalkan seperti ini ya. Inilah yang akan diterima bersih oleh si penyedia barang jika pajak PPN dan PPh-nya dibayarkan oleh si pemberi pekerjaan seperti itu. Nah, bagaimana misalkan si pemberi pekerjaan tidak membayarkan PPN, tetapi PPN-nya dibayarkan oleh si penyedia barang misalkan. Si penyedia barang, maka di sini rumusnya berubah lagi teman-teman. Yang dipotong hanya PPh saja ya. Yang dipotong PPh saja. Misalkan si penyedia barang ingin bayar sendiri PPN ya, berarti yang mereka dapatkan adalah sama dengan ini teman-teman, DPP ini dasar pengenaan pajak kita tambahkan dengan PPN karena apa? Karena PPN-nya dibayarkan oleh si penyedia barang ya. Lalu dikurangi dengan PPh ini ya. Kenapa seperti itu? Karena PPN-nya dibayar sendiri oleh si penyedia barang. Oke, seperti itu. Maka yang mereka terima adalah 108 sekian-sekian. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan clear ya teman-teman. Cara gampang nanti teman-teman bisa langsung otak-atik masukkan angka saja di sini, nanti muncul langsung nominalnya di sini ya. Sebagai contoh misalkan teman-teman melakukan kontrak dengan vendor atau penyedia barang, katakanlah kontraknya 55.500.000 misalkan ya. Nah, potongan PPN-nya sebesar ini 5.500.000 teman-teman. Lalu PPh-nya 1 juta ya, yang mereka terima bersih yaitu 49 juta. Oke, jika potongan PPh-nya 2%. Kira-kira seperti itu. Kemudian case lain teman-teman, ada juga ternyata pada saat kegiatan pengadaan barang dan jasa kita melakukan kerjasama dengan vendor atau supplier. Nah, mereka ini tidak termasuk CP atau PT yang dipotong pajak PPN ya teman-teman. Jadi tidak wajib bayar PPN sehingga mereka hanya bayar PPh saja. Nah, dalam kasus seperti itu kita lebih mudah ya. Kita lebih mudah menghitung PPh-nya, yaitu kita langsung kalikan persen PPh-nya dengan nilai kontrak. Sebagai contoh segini, misalkan kita melakukan kontrak kerjasama dengan sebuah vendor, nilainya 55 juta misalkan, seperti ini. Tetapi vendor tersebut tidak wajib pajak teman-teman ya, sehingga tidak perlu melakukan pembayaran PPN, hanya pembayaran PPh saja. Maka kita tekan enter saja langsung di sini. Nah, otomatis muncul PPh-nya ya. Mau berapa persen? Misalkan PPh-nya 2%, berarti kita ambil nilai yang sini. Oke, maka nilai bersih yang mereka terima yaitu nilai kontrak langsung dikurang dengan PPh saja. Ya, tidak perlu mengurangi dengan PPN karena ada beberapa vendor yang tidak dipotong PPN seperti itu. Oke, dua kasus seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa download
file Excel ini, sehingga pada saat teman-teman ingin menghitung pajak PPN dan PPh langsung masukkan nilai kontraknya di sini, nanti langsung ketemu angka berapa nominal dari PPN-nya, berapa nominal PPh yang harus dikeluarkan. Demikian teman-teman, semoga tutorial singkat kita kali ini tentang format Excel untuk menghitung potongan PPN 11% dan PPh bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika ini membantu, silakan klik like, klik subscribe, dan juga bila ada pertanyaan, teman-teman dipersilakan untuk menuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan salam.